Halo, perkenalkan nama saya Daniel Immanuel Sianturi dengan NIM 2023-28194. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Patimura. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah etika bisnis yang dimana saya akan membahas 5 materi etika bisnis. Materi yang pertama yaitu fungsi dan prinsip etika bisnis. Yang kedua yaitu konsep nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Yang ketiga itu lingkungan, budaya organisasi, dan tanggung jawab perusahaan atau CSR. Yang keempat yaitu persaingan bisnis. Dan yang kelima yaitu etika komunikasi pemasaran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama yaitu fungsi dan prinsip etika bisnis dalam usaha. Dan akan ada 7 poin yang akan saya bahas di materi pertama ini. Poin pertama yaitu upaya pengembangan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Upaya yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial dengan cepat. Media sosial dapat diakses oleh siapa saja dengan gratis, sehingga dapat melakukan promosi menarik agar calon customer tertarik untuk membeli produk. Upaya kedua yaitu memperbanyak promo. Melakukan promosi yang menarik menjadi salah satu strategi pengembangan usaha yang efektif untuk menaikkan jumlah konsumen dan meningkatkan keuntungan. Berikutnya, memperluas jaringan bisnis. Hal ini akan membantu strategi pengembangan usaha agar berkembang dan semakin maju. Misalnya membuat kerjasama dengan reseller atau memperbanyak franchise. Yang keempat yaitu ciptakan inovasi secara berkala. Biasanya, konsumen akan merasa jenuh dan ingin mencoba hal baru. Kita dapat melakukan inovasi dengan mengikuti tren yang sedang disukai oleh konsumen. Poin yang kedua, jelaskan siapa saja yang disebut stakeholder. Yang pertama, pemilik atau pemegang saham memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan dan ingin mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Kedua, karyawan terlibat langsung dalam operasional perusahaan dan mengharapkan gaji, lingkungan kerja yang baik, dan peluang pengembangan karir. Poin ketiga, pelanggan menggunakan produk atau layanan perusahaan dan mengharapkan kualitas, harga yang sesuai, dan pelayanan yang baik. Poin keempat, pemerintah memiliki kepentingan dalam penerimaan pajak, lapangan kerja, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Yang kelima, masyarakat umum memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan seperti polusi atau pencemaran. Poin ketiga, 8 ciri-ciri etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Bisnis harus beroperasi dengan jujur dalam semua transaksi dan komunikasi, termasuk pelaporan keuangan dan interaksi dengan pelanggan dan mitra. Yang kedua, keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham, harus diperlakukan secara adil dan setara. Yang ketiga, integritas. Bisnis harus bertindak dengan integritas, menjaga kepercayaan dan kredibilitas, serta menolak praktik-praktik yang tidak etis. Poin keempat, transparansi. Bisnis harus transparan dalam operasinya, menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, tanggung jawab. Bisnis harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. 6. Kepatuhan hukum. Bisnis harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar etika yang relevan. 7. Menghormati hak asasi manusia. Bisnis harus menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek operasinya, termasuk hak karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. 8. Keberlanjutan. Bisnis harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta berkomitmen pada praktik-praktik berkelanjutan. Poin keempat, 5 peran etika bisnis. 1. Membangun kepercayaan. Etika bisnis yang kuat menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini menjadi dasar penting untuk hubungan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Perusahaan yang berpegang pada etika bisnis cenderung memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Reputasi positif ini dapat meningkatkan daya tarik dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Etika bisnis membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih baik, baik antara karyawan maupun atasan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang keempat, mengurangi risiko hukum. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan reputasi yang dapat merugikan. Yang kelima, memperkuat hubungan dan pemangku kepentingan. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk memperlakukan semua pihak, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, dengan adil dan transparan. Poin kelima, 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Prinsip kejujuran meningkatkan pentingnya menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pelanggan, karyawan, dan investor.
Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi atau favorisme. Yang ketiga, otonomi. Prinsip otonomi menekankan pada kebebasan untuk mengambil keputusan secara mandiri, namun tetap bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Yang keempat, integritas moral. Prinsip integritas moral berkaitan dengan konsistensi antara nilai-nilai moral yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Yang kelima, loyalitas. Prinsip loyalitas menekankan pada kesetiaan dan komitmen terhadap pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang. Poin ke-6, 2 poin pentingnya etika bisnis. 1. Membangun reputasi baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Reputasi yang baik akan menjadi aset berharga dalam jangka panjang, membantu perusahaan menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan menarik minat investor. Yang kedua, menghindari masalah hukum di masa depan. Etika bisnis yang baik mendorong perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan mematuhi aturan, perusahaan dapat menghindari masalah hukum seperti sanksi denda, gugatan hukum, atau bahkan penutupan bisnis. Hal ini juga membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Poin yang ketujuh, 4 aspek dari etika bisnis. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Aspek ini menekankan pentingnya bertindak jujur dan transparan dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam pelaporan keuangan, pemasaran, dan interaksi dengan pelanggan dan karyawan. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan, mendukung komunitas lokal, dan beroperasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu keadilan dan kesetaraan. Aspek ini menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Yang keempat, yaitu menghormati hak dan kepentingan pihak lain. Bisnis harus menghormati hak-hak individu, termasuk hak privasi, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak konsumen. Selain itu, bisnis juga harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan pemegang saham. Pembahasan materi kedua yaitu konsep nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Dan akan ada 6 poin yang saya bahas. Poin pertama, jelaskan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, nilai. Nilai adalah standar yang dianggap penting dan berharga oleh individu atau kelompok. Menurut Flash Quest, pada tahun 2006, menekankan pentingnya nilai moral dalam etika bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan perilaku yang diterima dan diikuti oleh suatu kelompok atau masyarakat yang berasal dari nilai-nilai yang dianut. Menurut Bertens pada tahun 1993, menjelaskan bahwa norma adalah bagian dan sistem nilai yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku. Yang ketiga, moral. Moral adalah sistem prinsip yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, serta membentuk dasar untuk perilaku individu dan kelompok. Menurut Richard T. Digior pada tahun 2010 menjelaskan bahwa penerapan standar moral dalam konteks bisnis, menurutnya etika bisnis membantu dalam menilai tindakan bisnis berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Poin yang kedua, hubungan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Nilai, norma, dan moral memiliki hubungan yang erat dalam konteks etika bisnis. Etika bisnis, yang merupakan penerapan prinsip moral dalam dunia bisnis, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat serta norma-norma yang berlaku. Hubungan ketiganya. Nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan norma-norma sosial dan moralitas. Yang berikut yaitu norma-norma sosial, kemudian mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam perilaku termasuk dalam dunia bisnis. Yang terakhir yaitu moralitas individu menjadi panduan dalam mengontrol keputusan etis dan menjalankan bisnis. Poin yang ketiga, peran nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Yang pertama, nilai. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Contohnya, perusahaan yang menghargai kejujuran akan transparan dalam informasi produk dan layanannya, serta tidak melakukan praktik bisnis yang curang. Yang kedua yaitu norma. Norma-norma yang baik membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Contohnya, kode etik perusahaan yang melarang praktik suap dan gratifikasi adalah contoh penerapan norma dalam bisnis. Yang ketiga itu moral. Moral mendorong individu dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampaknya terhadap pihak lain. Contohnya,
Moral mendorong perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif bisnis terhadap keduanya. Poin yang keempat, penerapan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Berikut penerapannya. Poin yang kelima, pelanggaran terhadap nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Berikut pelanggarannya. Poin yang keenam, jelaskan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis menurut teori kebajikan. Berikut penjelasannya. Ya, pada pembahasan materi ketiga yaitu lingkungan, budaya organisasi, dan tanggung jawab perusahaan atau CSR. Dan akan ada 7 poin yang kita bahas. Poin pertama, jelaskan lingkungan bisnis menurut teori dan tahunnya. Berikut teori dan tahunnya. Poin kedua, jelaskan budaya organisasi. Berikut penjelasannya. Poin yang ketiga, jelaskan fungsi budaya. Berikut penjelasannya. Poin yang keempat, indikator budaya organisasi. Berikut penjelasannya. Poin yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Poin yang keenam, manfaat dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Materi keempat yaitu persaingan bisnis, dan akan ada 6 poin yang saya bahas. Poin yang pertama, pengertian bisnis menurut para ahli. Poin yang kedua, jelaskan teori persaingan bisnis, persaingan sehat dan tidak sehat. Poin ketiga, 4 aspek persaingan usaha. Poin yang keempat yaitu manfaat persaingan usaha. Poin yang kelima yaitu jenis persaingan usaha. Berikut jenis-jenisnya. Poin yang keenam, unsur-unsur persaingan usaha. Berikut unsur-unsurnya. Materi yang terakhir yaitu etika komunikasi pemasaran, dan akan ada 6 poin yang saya bahas. Poin pertama, pengertian etika komunikasi pemasaran. Berikut pengertian menurut para ahli. Poin yang kedua, tujuan etika komunikasi pemasaran. Berikut tujuannya. Poin yang ketiga, pentingnya etika komunikasi pemasaran. Berikut paparannya. Poin yang keempat, prinsip etika komunikasi pemasaran. Berikut prinsip-prinsipnya. Poin yang kelima, pentingnya etika komunikasi pemasaran. Poin yang terakhir, dampak negatif tidak menerapkan etika pemasaran. Berikut dampak negatifnya. Itulah pembahasan saya mengenai 5 materi etika bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.